Wabub, saya 5 menit. Jadi yang pertama saya mau bilang, saya akui itu kadis sosial ini. Ini malam saya lihat bahwa beliau ini adalah seorang orator yang handal. Karena ada kaitan sebelah. Yang kedua, saya ingin sampaikan, saya lihat Pak Mansur dan Pak Kisman, ini saya ingat 2021 yang lalu. Kenapa? Saya bilang izin Ibu Wabub, karena beliau berdua ini salah dua di antara sekian banyak orang Labuan yang betul-betul getol untuk mendorong Labuan ini menjadi sebuah desa wisata. Nah itu saya sangat apresiasi, tepuk tangan. Yang ketiga, saya singkat ini. Yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa saya dengar Pak Kaban tadi Kepala Bapeda sampaikan Ibu Kadis Sosial, apalagi Ibu Wabub punya sambutan tadi terhadap Labuan ini, saya agak sedikit iri, terus terang saya bilang iri. Dari 134 desa yang ada di Tojonauna, Labuan ini jadi sorotan utama untuk bisa ditingkatkan dari yang di bawah sampai ke atas. Apa buktinya? Buktinya saya ingin sampaikan bahwa saya masih ingat Pak Kisman ini di pantai sana untuk mendorong desa wisata ini. Ternyata dibuktikan itu tahun kemarin Ibu Wabub, Labuan ini ditetapkan menjadi desa wisata terbaik, 50 terbaik dari 6.016. Saya koreksi dari Pak Kepala BNT. 6.016 desa. Bayangkan seluruh desa 6.016. Di sini adalah masuk salah satu 50. Dengan itu, maka seluruh Kementerian Pariwisata dengan segala energi yang kuat, mereka datang di sini tongkrongi 1 bulan, mendampingi bagaimana ke pemerintah desanya, bagaimana BPD-nya, bagaimana Pokdawisnya bisa jalan dengan bagus. Untuk apa? Untuk menata Labuan menjadi sebuah desa wisata yang betul-betul unggul di Kabupaten Tojonauna. Yang kedua, yang berikut saya ingin sampaikan bahwa kenapa ini jadi desa wisata? Karena ada keunikan yang sangat spesial di desa wisata ini. Di Labuan ini. Apa keunikannya? Kita maaf, tadi salah satunya adalah daya tarik paling utama. Cuma di Tojonauna yang ada etnis tertentunya di dalam ibu kota kabupaten. Cuma di sini. Makanya dari kementerian itu bilang ini terlalu istimewa Tojonauna ini. Ada desa yang dia punya etnik lokal mendiami ibu kota kabupaten. Unik, sangat unik. Apalagi masuk di RT 12 ini, semua dengan keunikan lokalnya. Yang kedua, ternyata perhatian pemerintah tadi begitu disampaikan ini, tidak salah memang. Kalau desa Labuan Belanda ini ditetapkan menjadi desa wisata. Rupanya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai kabupaten mendorong ini menjadi sebuah desa wisata yang betul-betul terkenal di Indonesia. Pertanyaan yang kemudian harus kita jawab, apakah kita masyarakat di Labuan ini siap untuk melakukan itu? Siap tidak? Nah, kalau siap, maka orang harus menyatakan diri kita siap untuk merubah itu. Salah satunya mulai akan dilakukan dengan menata kembali Labuan menjadi sebuah desa yang betul-betul bercahaya, gemilang, dan bisa dapat dinikmati oleh semua. Setuju ya? Kalau begitu tidak ada kata tidak. Yang ada adalah kata mau dan berani merubah itu. Ya? Kira-kira dipimpin oleh Pak Kisman dan Pak Mansur. Siap kalau begitu. Oke, saya cuma bilang itu. Untuk selanjutnya, saya titip sama Pak Kades bahwa kalau ini direlokasi, kemarin saya dengan Ibu Direktur Destinasi dengan Kepala Direktur Pemasaran, dia bilang Ibu Wabub ini perlu ditata dengan sebuah master plan sampai ke site plan seperti ini dan DED-nya untuk ditata Labuan ini betul-betul menjadi destinasi unggulan. Karena harapannya sebelum orang ketogean turun dari bandara, orang harus nginap dulu di ibu kota ini untuk menikmati Labuan sebagai desa wisata yang terkenal di Indonesia. Harus semangat. Oke, terima kasih. Saya cuma mau bilang itu saja sama Bapak Ibu. Saya punya saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rumah nelayan tahun 2008 ya, itu mes perikanan itu atau rumah nelayan yang di Bahari, kita masih ingat itu juga dari bibir pantai ke sedikit menjulur ke darat. Kemudian yang di Poso itu di Desa Labuan seperti itu juga. Jadi terjadi tarik menarik pada saat mau di lokasi. Namun setelah disampaikan, dijelaskan secara detail, secara gamblang, maka semua menerima yang namanya relokasi. Yang saya mau sampaikan hari ini bahwa leading sektor dari pembangunan rumah nelayan ini ada pada dinas sosial. Kalau dulu itu di perikanan seperti itu. Tahun ini dan insya Allah kita juga di Desa Labuan ini akan mendapatkan bantuan itu, leading sektornya di dinas sosial. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan tadi tentang lokasi, memang lokasi itu harus paten dan harus jelas. Kalau tidak ini malam kapan lagi tentukan lokasi itu. Kemudian terkait dengan status kepemilikan, ini saya mau sampaikan. Ini berkaitan dengan perikanan. Di perikanan itu ada namanya program sehat nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan. Jadi semua yang pemilik lokasi tadi nanti bisa diurus dan sertifikatnya gratis tanpa dipungut biaya. Hanya modal kartu kusuka, kartu usaha pelaku perikanan. Itu diurus di perikanan gratis juga. Hanya 5 menit bisa keluar. Jadi semua serba gratis. Itulah perikanan. Kemudian kaitannya dengan lokasi yang akan ditinggalkan, boleh dikata di lokasi. Nanti mungkin dengan perdagangan bisa dibuatkan pasar terapung. Pasar terapung ini kan kalau dia seperti itu, ada yang di darat, ada juga yang di laut, seperti itu. Nanti teknisnya untuk bagaimana menjualnya itu biasa dengan perikanan, tapi kalau membangunnya pasarnya itu mungkin dengan perdagangan, seperti itu ya. Supaya ada manfaatnya, kita sudah tinggalkan tapi kita manfaatkan lagi, tidak mengganggu juga pemandangan kita di sepanjang yang kita relokasi, seperti itu. Kemudian yang namanya memanfaatkan laut itu ada aturannya. Kalau kita di kementerian, kesesuaian kegiatan pengolahan ruang laut itu 0 sampai 12 mil itu kalau kita manfaatkan itu ada izin yang harus kita urus. Tapi sepanjang untuk manfaatkan masyarakat nelayan kecil itu gratis, seperti itu. Jadi semua serba gratis untuk nelayan. Jadi ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini, karena masih ada lagi kesimpulan dari Bu Abu. Yang saya mau sampaikan, bicara nelayan tentu urusannya dengan perikanan, tapi bicara perumahannya itu dinas sosial. Itulah yang dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis Perikanan ya. Regulasi tentang kelautan ada sama beliau ya. Nanti ada yang kurang paham bisa sama-sama dengan saya nanti langsung ke Pak Kadis nanti ya. Baik, selanjutnya saya Pak Camat. Setelah itu saya ke bagian hukum. Silakan Pak Camat. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mohon izin Ibu Wakil Bupati, pimpinan OPD, semua yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semua masyarakat yang sangat saya cintai dan membanggakan. Terkait dengan bantuan ini, program ini, mungkin saya sebagai kepala wilayah, saya berpikir dari tadi Bu terkait dengan persoalan hukum yang sama sekali tidak pernah disentil. Karena ini terkait dengan wilayah ini, sama kepala desa sama saya camat ini yang bikin sakit kepala Ibu kalau terkait dengan persoalan tadi. Jadi mungkin yang saya tanyakan ini terkait bantuan. Namanya bantuan ini biasanya kita menerima masyarakat ini biasanya memindah tangankan atau menjual belikan. Nah, apalagi ini sudah dalam bentuk sertifikat Pak, atas nama masyarakat. Nah ini bantuan, apakah itu bisa diperjualbelikan Pak Kades atau dalam hal ini Pak Amin? Mungkin supaya masyarakat ini kasihan tahu persis seperti apa bantuan ini. Dan kedua, saya dengan Pak Kades, Pak Camat, supaya tidak saya kepala lagi. Apalagi sekarang ini sudah ada mau bantuan UMKM nanti Pak Tony dalam hal ini. Pengalaman kemarin kita di pasar itu sudah banyak terjadi jual beli Pak yang di dalam kita. Mungkin ini tambahan dari saya, usulan dari saya, pertanyaan dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, tentang bantuan yang mau diperjualbelikan ya. Jadi begini, izin Ibu Wabub, saya mungkin dari masyarakat ya, mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Saya kasih kesempatan lagi sebelum saya ke bagian hukum ya. Silakan, saya buka
Ya, 3 orang ya, Pak Kisman, terus Pak RT 12, Kadus. Kebetulan saya kenal semua ini teman-teman. Ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya pertama dulu ada beberapa hal, tapi satu dulu. Kemarin saya sempat dengar ada yang menolak, no? Ada yang menolak. Jadi saya sebenarnya ingin dengar apa alasan mereka itu menolak. Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga satu padahal besok banget lagi itu. Mungkin kalau menurut sebentar angkat tangan, silakan ditanggapi. Yang berikut, tadi Kaban menyampaikan bahwa rencana ke depan ada reklamasi. Kebetulan saya pelaku kemarin proposal untuk dermaga ini, ada 3 usulan saya. Yang pertama pembuatan dermaga, yang kedua pengerukan pelabuhan karena terjadi pendangkalan dan penyempitan, yang ketiga lampu mercusuar. Alhamdulillah dermaga sudah terpenuhi. Jadi melihat bahwa rencana ke depan mau ditanggul untuk keruk-keruk, apabila kalau terjadi pengerukan mungkin buangannya itu bisa masuk di sebagai usulan ini, bukan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian juga. Ya, ini pelabuhan ini sudah sempit, sudah dangkal. Ya. Yang ketiga, ada rekan saya ini dahulu, tapi sekarang dia Pak Kadis ini perikanan. Sekarang ini Pak, nelayan ini sakit kepala. Misalnya rumah sudah bagus, tangkap ikan tidak dapat ikan, ikan sudah jauh. Saya hampir setiap hari turun ke laut, kadang tidak dapat ikan. Saya bilang kali ini menghidupi rumah tangga kita kesulitan. Pertanyaannya, apakah upaya perikanan ini, sehingga nelayan sudah seperti dulu itu bisa dapat ikan, biar cuma mancing di pinggir-pinggir dapat ikan. Sekarang ada ya Pak Jala sudah punya rompong ratusan, masyarakat Labuan tidak punya rompong. Kalau ada rompongnya disuruh minta tolong lingkar. Untung kalau 10 hari bisa dilingkar, dan sudah ikannya baru bisa ditolong. Kesulitan Pak masyarakat Labuan. Saya rasakan, saya bukan nelayan, tapi hampir setiap hari juga saya turun di laut. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau ini diharapkan untuk menghidupi rumah tangga, Masya Allah, kasihan masyarakat Labuan, saudara-saudaraku. Ini perlu diperhatikan. Saya pernah bertanya, sudah adakah penelitian menyatakan berapa ikan mati setiap hari dan berapa hidup setiap hari? Kalau mati lebih banyak, pasti ke depan anak-anak kita tidak makan ikan. Apa rencana kita ke depan? Iya, itu. Iya. Saya kira ini barangkali dulu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya juga saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kisman Mati ke SKM. Ada 3 pertanyaan tadi. Baik. Selanjutnya lanjut ke RT 12. Silakan Pak RT 12. Berarti saya berdiri ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Minta maaf, saya perkenalkan nama. Ada istilah bahasa bilang, tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasim Husen, Ketua RT 12. Saya masih dipercayakan sampai hari ini penyambung lidah pemerintah desa untuk membawai kurang lebih 65 KK warga yang ada di RT 12. Iya. Berbicara perumahan nelayan, saya secara pribadi tidak menolak. Saya terima itu. Hanya begini Pak, Labuan masuk 50 besar secara nasional, berarti mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Itu Desa Labuan. Itu Ibu Wabu. Jadi kalau misalkan ini tempat ini kami mau direlokasi jauh dari pemukiman yang ada sekarang, kan ini masyarakat nelayan. Minta maaf, saya orang Bajo. Yang sejak dulu kami itu hidupnya di laut.
berbicara akan banyak ini istilah bilang mitigasi bencana. Nah itu dulu saya mau bilang, kalau berbicara bencana, apakah cuma RT 12 yang mau kena bencana? Itu dulu. Tolong kita kaji baik-baik ini, karena kasihan kami masyarakat nelayan yang ada di RT 12 ini. Begitu kami buka mata sudah di perahu. Dan apakah nanti di tempat yang akan dipindahkan kami ini, berbicara soal tempat, ini kan jauhnya ini 340 meter ini, ujung jembatan ini 340 meter. Kalau kami dipindahkan ke sana kurang lebih 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo. Jauh sebelum ini, minta maaf ini, saya juga tidak bangga-bangga amat saya kalau di pakatan tidak. Ini kita berbicara masalah isi perut, berbicara isi perut. Ini masalah masyarakat nelayan ini, masalah suku Bajo ini. Minta maaf, saya suku Bajo, saya tidak diskriminasi dengan suku Bajo, saya orang Bajo. Saya kurang lebih 10 tahun jadi ketua RT. Bahkan di setiap musdus, musdes, jaringan Asmara, Musrembang, setiap waktu setiap rapat yang saya usulkan itu tanggul pemecah ombak. Karena di situ setiap ada pendangkalan di situ, bahkan dia kering kalau air kering. Saya usulkan itu kemarin tanggul pemecah ombak kurang lebih 300 meter. Bahkan di masa, saya cerita sedikit ini, di masa pemerintahan Pak Camat Labolong, pernah kami didatangi oleh staf dari PUPR, mungkin sekjennya kalau saya tidak salah kemarin Pak. Bahkan beliau janjikan saya tunggu Bapak punya proposal, tapi kami tidak difasilitasi. Saya bahkan bicara langsung dengan beliau. Kami di sini yang menghuni ini RT 12 itu rata-rata suku Bajo. Nah, berbicara 50 besar, yang kita jual ini suku Bajo di sini, bahkan sampai ke mancanegara. Ketika kami dipindahkan, mana itu ikon suku Bajo di sini? Kemarin dijual itu. Ketika datang kunjungan nanti ke sini, mana orang Bajo kemarin di sini? Sana sudah dipindah di hutan sana. Ya. Jadi tolonglah. Ini kami tidak menolak, bahkan kami menerima ini Pak. Hanya apakah tidak bisa? Persoalan legalitas, yang dibilang legalitas. Disinilah kehadiran negara untuk membela wong cilik. Kami ini wong cilik. Tentunya ketika ditata ini, karena banyak yang saya mewakili sebagian besar ini, memang ini pro kontra. Ada masyarakat yang mengatakan, kenapa bukan ini saja yang kita tata Pak RT? Nah, ya itulah, nanti saya sampaikan. Kalau kami Pak mau dipindah, itu pasti di kemudian hari pasti menimbulkan masalah baru. Sedangkan kami di sini saja itu macam-macam saja hilang di sini. Bensin saja tidak bisa 5 menit kita taruh di sini hilang dia. Ini bicara dari hati nih Pak. Belum lagi kalau datang musimnya di sini musim ombak kan, kalau musim barat ombak di sini. Nah, makanya kemarin saya usulkan tanggul pemecah ombak. Dan Bapak Bupati sebelum dia jadi Bupati, bahkan dia iakan sama saya, Pak RT, ketika saya duduk jadi Bupati, saya pasti deal itu. Jadi persoalan ini saya kira Pak, ini persoalan pro kontra. Masalah hak hidup orang banyak. Nah, ini masalah bicara orang Bajo, kasihan. Tolong dipikirkan ini. Kalau ini kita tata kembali, kenapa tidak? Kalau kami mau dipindahkan kira-kira kurang lebih 1 kilo ini. Kalau dia di sebelah lapangan sana, kurang lebih 1 kilo. Ini jembatan 340 meter ini. Kalau kami mau turun jam 5 siang, kami baru sampai di sini. Siang. Apalagi seperti Pak Kisman bilang tadi, belum lagi tangkap nelayan. Kalau kita siang jalan mau dapat apa kami? Ya Pak RT, disingkat Pak RT. Begitu saja Pak. Ya. Artinya kami tidak menolak ini. Iya. Tapi tolong, banyak kalangan masyarakat meminta kalau boleh di atas ini. Di atas ini. Jangan jauhkan kami dari tempat pencarian itu. Saya kira terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk RT 12 ya. Nah, ini yang begini yang saya suka. Kenapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, oke. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, Pak Kadus, silakan. Fadli. Mohon izin Pak Ibu Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku juga kepala dusun, kepala wilayah untuk dusun 2. Jadi saya di sini kurang lebih 6 RT, termasuk RT 12. Jadi di sini pertama untuk tojo undang-undang ini termasuk area togean, termasuk wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Termasuk kemarin kita juga masuk di nominasi 50 besar desa wisata seluruh Indonesia, termasuk ikon dan termasuk masuk di dalam ini rumah panggung terapung suku Bajo Desa Labuan, itu masuk kemarin itu. Jadi di sini Ibu mohon izin, saya di sini saya sudah pahami masyarakat nelayan Bajo di sini. Jadi saya cuma inti garis besarnya saja, ini yang bisa dijangkau untuk masyarakat Bajo, untuk lokasinya. Itu saja kalau untuk saya. Tapi saya sudah berbincang dengan masyarakat di sini, area di atas ini pegunungan itu cocok untuk mereka. Dibuatkan rumah tangga di atas dengan yang belum berumah tangga, yang sudah berumah tangga dan belum ada rumah, itu yang perlu juga disiapkan untuk mereka di atas. Yang disampaikan tadi Pak Kadis pendek, itu kalau alat yang gusur itu cepat itu, kalau uang berbunyi kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin alotin ya. Iya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tanggapi dulu dari yang pertama dari Ketua RT tadi. Ya terkait dengan persoalan realokasi, intinya beliau ini ya sebagai Ketua RT tidak permasalahkan ya. Namun tempat realokasi itu yang masih perlu barangkali dibicarakan lebih lanjut. Perlu saya sampaikan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua RT tadi, bahwa program ini adalah bagaimana masyarakat kita yang ada di pinggir laut ini tidak terkena imbas banjir rob ya. Kalau Bapak mengusulkan adanya tanggul pemecah ombak, berarti ini adalah yang berisiko karena banjir rob ya, karena ada pengusulan ini ya. Berarti dalam hal ini program ini jalan bagaimana masyarakat ini supaya tidak bisa kena banjir rob. Berarti untuk usulan tadi kalau mau ditata ini kayaknya itu tidak masuk dalam kriteria itu. Kalau ini kita mau tata yang ada ini ya. Tetapi kalau kita pindahkan ini ke tempat yang lebih ideal untuk masyarakat itu boleh. Iya, tidak ada masalah. Iya, seperti yang disampaikan tadi, misalnya di atas gunung, ya. Berarti itu dia setelah dianalisa oleh tim kementerian juga akan turun, itu tidak kena banjir rob dia apabila naik permukaan laut dan ombak besar, berarti itu bisa. Iya. Jadi intinya ini permasalahannya Pak Kades tinggal lokasinya. Iya. Coba dibandingkan. Kalau ini kan juga lokasinya orang Cina juga ini. Iya. Tidak juga ya. Bermacam-macam yang punya ini. Ya ini juga ya saya kira tinggal kalau ini juga bagus, kalau alat yang bekerja, kalau dia kasih rata di atas, hasil galiannya dia turun ke bawah, itu jadi bagus juga di bawah, jadi tertimbun di bawah ini. Iya. Iya, persoalannya tidak punya tugasnya Pak Kadis bagaimana supaya bisa hatinya orang Cina ini jadi lulu untuk kemaslahatan masyarakat di desa Labuan. Iya. Jadi intinya ini bukan persoalan mau direlokasi, persoalan tempat supaya masyarakat ini memang karena saya juga dulu waktu masih kecil SD itu memang di laut, kita buka mata langsung di Parau ya. Saya dulu di Pulau Anam ya, jadi seperti itu. Iya. Jadi memang ya betul juga yang disampaikan itu tadi ini ya, ada alternatif yang lebih dekat, yang lebih baik. Ya tetapi itu ya tinggal bagaimana yang terbaik Pak Kades, apakah itu bisa segera, karena ini program ini
dalam waktu dekat dari Kemensos itu sudah mau turun. Iya. Apabila kita tarik menarik tidak ada kesimpulannya, terpaksa dipindah. Ya, mau dipindah barangkali kalau masih bisa kita nego pindah di daerah lain di Kabupaten Tojo Una, ya. Tapi kalau tidak ya mungkin di kabupaten lain. Ya, tapi kita tidak berharap itu. Kita akan tetap carikan jalan keluarnya supaya masyarakat juga ini setelah direlokasi bisa nyaman terkait dengan kondisi kearifan lokalnya, ya, karena kita tahu bahwa ya ada ternyata tempat yang lebih dekat dari itu. Sepanjang tempat itu apabila naik air laut, ombak besar itu tidak terkena imbasnya. Itu intinya ini relokasi ini, ya. Jadi seperti itu. Kalau ini yang mau ditata, saya kira dari Kemensos tidak akan memberikan itu. Kemudian dari beberapa tadi dari Pak Kisman, ya, pengerukan ini yang dimaksud yang di mana Pak? Ini kita bisa senior. Oh, pelabuhan, berarti pendangkalan terjadi di sini, ya? Iya, jadi pendangkalan itu bisa, pengerukannya itu bisa ditimbun di sini, ya, sehingga bisa jadi dalam ini pelabuhan ini. Oh iya, oke, itu masukan yang bagus. Kemudian mengenai ikan itu nanti Pak Kadis Perikanan. Ya, saya kira itu ya terkait dengan permasalahan ini. Jadi intinya ini relokasi tidak ada persoalan, tinggal lokasi tempat relokasi itu masih ada perbedaan Pak Kades, dan itu dalam waktu dekat ini saya kira bisa diselesaikan di mana tempat yang lebih efektif, nyaman bagi masyarakat itu. Saya kira itu, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kaban. Ya, yang sebagaimana disampaikan tadi bahwa diberikan ruang kepada kami pemerintah desa untuk mengatur dengan pemilik lokasi yang ada di sana. Ya, tentunya nantinya mungkin saya minta juga penguatan dari Pemda. Nanti seketika itu saya komunikasikan langsung dengan pemilik tanah yang ada di sana. Ya, karena keras lawan yang mau dihadapi nanti ini. Ya, baik, selanjutnya ya saya minta penguatan dari Pak Kepala Bagian Hukum, ya, Sekretariat Kabupaten Tojo Una. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya, yang saya hormati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya menarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa dalam rangka relokasi masyarakat di sini ke lokasi yang telah ditentukan, ya, kepala desa akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penyiapan lokasi. Ya, kami di bagian hukum yang merupakan juga salah satu bagian yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya akan terus berupaya juga. Ya, Kades kami akan bantu. Kemudian kami dibantu juga dengan tim-tim lain dalam hal ini bidang pertanahan yang memang tugasnya adalah untuk penataan lokasi-lokasi. Ya, sehingga lokasi yang menjadi nanti tempat untuk relokasi masyarakat itu tidak akan bertentangan dengan hukum. Ingat bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu memang tidak diatur dengan PP 19. Jadi di situ mulai perencanaan sampai pelaksanaannya itu ditentukan, ya, diatur, ya, sehingga kami berharap juga relokasi nantinya ini memang betul-betul tanahnya sudah final, ya, tidak ada lagi dalam bentuk sengketa-sengketa, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tanah itu bersengketa, pastinya tidak berjalan baik pembangunan ini. Nah, kemudian kedua, saya tertarik tadi dengan apa yang diceritakan oleh Pak Camat tadi, ya, terkait jual beli. Ya, memang kalau berbicara tentang hak milik itu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Ya, berarti kalau kita punya sertifikat, berarti kita punya milik itu tanah. Nah, timbul pertanyaan, apa bisa kita jual? Ya, sama dengan transmigrasi, ya Bapak Ibu. Kalau transmigrasi itu dalam penguasaan 10 tahun itu tidak boleh dilakukan jual beli, walaupun sudah sertifikat. Nah, kecuali tanah itu sudah diserahkan kepada pemiliknya, ya, karena ada jangka waktu. Nah, kalau terkait dengan tanah ini nanti, ya minta maaf saya sampaikan pada kesempatan ini,
Ya, namanya kita sudah punya hak milik itu, berarti kita punya kekuatan hukum terhadap tanah itu. Ya. Kita mau backing apa, kita punya hak dan kewajiban di tanah itu. Tetapi saya berharap dengan adanya nanti itu hak milik terhadap tanah itu jangan diapa-apakan. Ya, karena namanya pemukiman, perumahan itu untuk masa depan kita semua. Ya, untuk anak-anak cucu kita semua. Ya, minta maaf kalau kita sudah meninggal, yang nikmati adalah anak cucu kita. Ya, jadi hindari untuk melakukan jual beli terhadap kepemilikan kita. Ya, selanjutnya apa yang ditanyakan oleh Pak BPD tadi, ya saya sudah juga menarik juga itu perlu jadi pembahasan khusus bahwa memang kalau untuk pemukiman atau rumah-rumah penduduk yang ada di pantai ini memang pasti tidak akan didukung oleh hak kepemilikan. Ya, karena memang ada ketentuan itu. Kita saja membangun sepadan pantai itu di Dewan Pekadisia. Sepadan pantai itu 100 meter dari pantai sebenarnya ya tidak boleh kita membangun bangunan di situ. Dan pastinya tidak akan keluar izin membangun IMB karena kawasan itu adalah kawasan pesisir. Ya, tetapi memang kalau kita lihat di beberapa tempat memang masih ada juga seperti itu. Tapi bukan berarti itu kita jadikan contoh. Kita tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa sepadan pantai itu tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Ya, kecuali untuk pembangunan seperti ini, tanggul bisa, karena ada kepentingannya untuk dibangun itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ya terima kasih Pak Kades. Ya, kami akan siap bantu. Karena walaupun pengadaan tanah ini nantinya ada leading sektornya sosial, tetapi tetap kita akan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan itu adalah tugas kami. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita mau berbicara tentang hukum, ya sama Pak Alfred ini bagiannya ya tadi sudah dijelaskan ya tentang